Halo pecinta Persib Bandung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan mari kita mulai berita terbaru hari ini. Rencana Bojan Hodak untuk Persib di bursa transfer putaran kedua. Persib Bandung akan mulai berfokus kembali ke Liga 1. Setelah tersingkir dari ACL 2, Maung Bandung bakal membenahi kedalaman skuad demi terus menjaga peluang mempertahankan gelar juara. Salah satu opsi yang akan coba dilakukan yaitu mendatangkan pemain baru di bursa transfer menjelang putaran kedua Liga 1. Untuk pilihan ini, pelatih Persib, Bojan Hodak mengaku semuanya tergantung dengan budget yang disiapkan manajemen Pangeran Biru. Ini semua tergantung anggaran. Kalau saya punya anggaran, maka akan ada pemain baru. Tapi kalau tidak ada anggaran, ya maaf, kata Bojan, Jumat tanggal 6 Desember tahun 2024. Anggaran ini perlu disiapkan karena menurut Bojan dia memerlukan pemain baru di segala lini. Persib saat ini tidak bisa terus-terusan bergantung ke David da Silva yang masih dibekap cedera, apalagi performa Mailson 5 belum bisa seperti yang diharapkan. Posisi, semua posisi, selalu kita membutuhkan pemain yang lebih baik di setiap posisi, ungkapnya. Namun terlepas dari apapun rencananya, Bojan sudah pasti akan membawa pulang Zalnando yang saat ini sedang dipinjamkan ke PSIS Semarang. Kehadiran Zalnando akan dibutuhkan karena bek kiri Persib, Rezaldi Hehanussa, juga masih berkutat dari cedera. Saya rasa kami perlu mendatangkan Zalando kembali, karena Rezaldi harus absen selama beberapa bulan, pungkasnya. Pelatih Persib maklumi kesalahan Nick Kuipers di ACL 2, kini fokus Liga 1. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memaklumi kesalahan yang dilakukan oleh bek utamanya, Nick Kuipers, saat tim takluk oleh Zhejiang FC China. Seperti diketahui, partai Persib vs Zhejiang berakhir dengan skor 3-4. Laga terakhir grup FAFC Champions League 2 2024/25 itu digelar pada Kamis tanggal 5 Desember tahun 2024 di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Nick Kuipers dinilai punya andil dalam proses terjadinya gol kedua Zhejiang FC. Bek asal Belanda itu berusaha memenangi duel melawan Jin Kowasi di pos sayap kanan pertahanan. Namun, justru penyerang Zhejiang asal Pantai Gading itu mampu mencuri bola dan menghukum pertahanan Persib dengan gol. Harus diketahui bahwa Nick tidak berlatih dengan normal dalam 2 pekan terakhir, dia sakit dan kehilangan berat badan hingga 45 kg, kata Hodak. Hodak mengerti jika Kuipers tak sepenuhnya siap pada laga tersebut. Kendati demikian, sang pelatih asal Kroasia itu memaksakan sang bek bermain, meski ia baru kembali dari sakit. Jadi saya mengerti jika ada kesalahan terjadi seperti kemarin, kata Hodak memaklumi. Hasil di Stadion Sijalak Harupat tersebut tak memengaruhi nasib kedua tim yang sama-sama tak lolos ke fase 16 besar ACL 2. Pasalnya, pada laga lain Lion City Sailor Singapura, berhasil mengalahkan Port FC Thailand dengan skor 5-2 di Stadion Jalan Besar, Singapura. Kondisi ruang ganti Persib saat ini tentu sedang tidak bagus karena dampak kekalahan dari Zhejiang. Maung Bandung pun tak bisa mewujudkan target untuk terbang tinggi di kancah Asia. Namun, Hodak ingin mengambil sisi positif. Ia merasa penyerangan Persib selalu tampil baik dalam 3 laga terakhir mereka di ACL 2. Bahkan pada laga melawan Zhejiang FC, Maung Bandung punya peluang lebih banyak dari tim unggulan pertama di grup F tersebut. Setiap baru menelan kekalahan itu memang tidak bagus, tapi lagi-lagi saya katakan kami bermain cukup bagus dalam pertandingan itu, tutur Hodak. Kami membuat peluang lebih banyak dari Zhejiang tapi sayangnya di pertahanan kami melakukan beberapa kesalahan, kata pelatih asal Kroasia tersebut. Hodak ingin timnya tidak terlarut dalam kegagalan di ACL 2 2024/25. Ia akan membawa pasukannya bangkit untuk fokus menatap Liga 1 2024/25. Persib jadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di Liga 1 saat ini. Tim kebanggaan Bobotoh masih bertengger di papan atas dan tak terkalahkan dalam 11 laga. Jadi untuk sekarang kami sudah sepenuhnya fokus, memang sedikit ada rasa kekecewaan karena kami kalah tapi sekarang kami fokus ke Liga, ujar Hodak. Kami belum kalah di Liga dan kami ingin mendapatkan hasil positif, ucapnya menjelaskan.
Bojan Hodak ungkap klub yang jadi lawan terberat Persib Bandung dalam perebutan gelar juara Liga 1 2024/25. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak menilai Persebaya Surabaya adalah lawan terkuat timnya dalam perburuan gelar juara Liga 1 2024/25. Sebab, ia melihat Persebaya diisi banyak pemain berkualitas sehingga kini bajul ijo bertengger di peringkat pertama. Pelatih asal Kroasia ini menyebut, Persebaya Surabaya berhasil mendatangkan pemain-pemain papan atas di tim lain. Hingga akhirnya menjadi terlihat begitu kuat. Mereka Persebaya Surabaya menang 1-0, 2-1. Selalu dengan perbedaan 1 gol saja, kata Bojan Hodak, Sabtu tanggal 7 Desember tahun 2024. Bojan juga menilai Persebaya Surabaya memiliki pertahanan yang kuat dan tangguh. Alhasil, tim berjulukan Bajul Ijo ini menjadi tim paling sedikit kebobolan bersama PSM Makassar di Liga 1 musim ini. Persebaya Surabaya dan PSM Makassar sama-sama hanya kebobolan 7 gol dari 12 pertandingan yang telah dilakoni. Ini yang dibutuhkan untuk memenangi liga, ujar Bojan Hodak. Tercatat, saat ini Persebaya Surabaya berada di puncak klasemen sementara Liga 1 dengan perolehan 27 poin. Sedangkan Persib Bandung berada di posisi 2 dengan 23 poin. Namun, Persib Bandung baru melakoni 11 pertandingan. Pasalnya, laga melawan Bali United yang awalnya digelar pada tanggal 1 Desember tahun 2024, dimundurkan menjadi tanggal 7 Januari tahun 2025. Keroposnya lini tengah Persib jadi masalah. Persib Bandung harus mengubur mimpinya melangkah lebih jauh di ajang ACL 2 2024/25. Persib tak berdaya menghadapi lawan-lawan dari negara lainnya di babak penyisihan. Di pertandingan terakhir penyisihan grup F, Persib takluk dari wakil China, Zhejiang FC. Bermain di kandang sendiri, Persib tumbang dengan skor 3-4. Hasil itu membuat Persib gagal lolos ke babak selanjutnya. Dan parahnya, pasukan Bojan Hodak juga terbenam di dasar klasemen grup F dengan hanya mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan yang dilakoni. Penampilan buruk Persib di kompetisi Asia jelas di luar ekspektasi banyak pihak. Sebagai kampiun Liga 1 musim 2023/24, Persib diharapkan tampil baik di ACL 2 dan dapat mendongkrak posisi Indonesia di ajang klub Asia. Kegagalan Persib di ACL 2 memunculkan banyak spekulasi, termasuk soal komposisi skuad yang dianggap tidak sehebat musim lalu. Salah satu yang disorot adalah lini tengah Persib yang mudah dieksploitasi lawan. Makin banyak yang berbicara soal lini belakang Persib, bukankah itu bukan sesuatu yang baru? Ada juga yang kini justru harus mendapat perhatian, yaitu lini tengah kita yang sering dieksploitasi oleh lawan, kata pengamat Persib Bandung, Indra Jaya, Sabtu, tanggal 7 Desember tahun 2024. Indra menuturkan, lini tengah Persib bermain terlalu ke belakang. Hal itu menjadikan pemain lawan berani memainkan bola di area pertahanan Persib. Menurutnya hal itu membuat ada jarak antar lini di tim Persib Bandung. Zona defense yang terlalu dalam juga membuat pemain lawan berani memainkan bola di area sepertiga pertahanan kita. Itu karena kita terlalu menumpuk pemain di kotak penalti. Ya jarak antar pemain memang harus dekat, tapi jarak antar lini juga harus dipertahankan, ungkapnya. Persib sendiri mengandalkan formasi 3-4-3 dengan skema serangan balik cepat. Namun, kini gaya permainan itu mulai terbaca oleh lawan dan kelemahan dari skema tersebut mulai terlihat. Indra menyebut, kelemahan dari skema itu ada di lini belakang di mana pemain belakang Persib seringkali keteteran menghalau serangan lawan. Di sisi lain, terjadi keterlambatan transisi dari pemain yang berada di sisi flank. Memang kualitas lini pertahanan dalam duel udara dan antisipasi bola atas tak cukup bagus, bukan hanya crossing dari sayap, tapi bola atas dari arah depan. Kedua, lini tengah kita tak begitu kuat saat transisi menjadi bertahan, hanya 2 pemain, ujarnya. Karena kedua flank kita tidak masuk ke dalam mempersempit ruang. Alhasil yaitu tadi, lini tengah kita dieksploitasi, imbuhnya. Indra mengakui, skema serangan balik cepat yang diperagakan Bojan Hodak membuat Persib bisa mencetak gol bahkan lebih dari 1. Namun hal itu jadi sia-sia jika gol yang bersarang ke gawang Persib justru lebih banyak. Oke, Persib selalu sukses dengan counter attack, selalu mencetak gol,
Tapi apalah artinya mencetak 3 gol jika harus kebobolan 4 gol, umpamanya. Jadi boleh disimpulkan, formasi 3-4-3 ini belum maksimal karena taktik dalam bertahan tak begitu kuat, tegasnya. Untuk bisa menambal kelemahan itu, Indra mengharapkan Bojan Hodak memasang pemain yang punya kemampuan bertahan dan menyerang sama baiknya di sisi flank. Dengan begitu, dirinya yakin skema serangan balik cepat yang diperagakan bisa lebih efektif tidak hanya saat menyerang. Jika mau, pemain sayap kita harus kuat dalam menyerang dan juga bertahan, bukan hanya menyerang saja untuk flank. Karakter yang harus mengisi formasi ini mungkin cocok dengan wingback di formasi 3-5-2 yang bisa bertahan dan menyerang sama baiknya, jelasnya. Karena ia mampu mengisi area sisi seorang diri. Saat menyerang jadi flank dan saat bertahan jadi fullback, tutup Indra.